ketemu lagi sama aku Cindy Novita Anggreni. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Minggu ini aku akan membahas tentang angka-angka keramat dan angka-angka sial gitu loh guys. Sama aja sih ya, angka-angka keramat dan angka-angka sial. Pasti kalian sudah tahu kalau angka keramat itu merupakan angka yang paling ditakuti oleh setiap negara dan agama. Padahal selama ini kita mengenal angka dalam hitungan matematika atau waktu. Tapi sebagian orang, angka bukan berfungsi sebagai numerik saja. Mereka mengidentifikasikan angka sebagai keberuntungan ataupun pembawa sial. Biasanya kepercayaan tersebut bermula dari cerita rakyat, kitab atau mungkin peristiwa yang kebetulan secara berulang-ulang terjadi di masyarakat. Makanya itu, jika kalian penasaran sama ceritanya, gak usah lama-lama lagi ya guys. Nanti durasinya itu makin panjang. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Angka 13 ini sudah sejak lama dianggap sebagai angka pembawa sial. Karena alasan itulah angka 13 ini kerap tidak dipakai. Misalnya untuk kamar hotel, nomor kursi pesawat, dan masih banyak lagi. Lalu apa saja penyebab dari angka ini dianggap sebagai angka sial ataupun angka keramat? Kepercayaan kuno mempercayai akan mitos tentang kesialan angka 13 ini yang berasal dari pengetahuan kuno yang bernama Kabbalah. Kabbalah merupakan ilmu sihir kuno yang merujuk pada ilmu-ilmu sihir kuno pada zaman Fir'aun dan digunakan sebagai alat kekuasaan para pendeta tertinggi Raja Fir'aun. Sejumlah peneliti mencatat pada dinasti Ur ketiga, pada saat masa pembuangan suku Bani Israel ke Babilonia, di saat itulah Ordo Kabbalah ini terbentuk. Bahkan sistem kabalisme ini sekarang menjadi tren di kalangan masyarakat dan selebriti juga. Pastinya kalian tahu kan tentang kartu tarot. Kartu tarot itu diciptakan dengan jumlah 13 kartu kan. Dan kartu tarot yang ke-13 merupakan kartu kematian. Karena gambarnya itu atau simbolnya itu menggambarkan tentang Grim Reaper. Sementara angka 13 dianggap sebagai angka sial karena terjadinya sebuah peristiwa yang ditakuti oleh warga barat. Pada masa itu terdapat sebuah pasukan yang bernama Knights of Templar. Pasukan ini sangat amat ditakuti pada masa Perang Salib karena kekuatan yang mereka miliki. Singkat cerita, suatu hari pasukan Templar ini dibantai habis-habisan karena sebuah tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Dan pasca hari penangkapan para Templar ini jatuh pada hari Jumat tanggal 13. Sehingga angka 13 dianggap sebagai angka sial bagi dunia barat. Tapi tidak itu saja, di dalam kekristenan, angka 13 ini mengingatkan mereka pada episode terakhir perjamuan, di mana murid yang ke-13 itu berkhianat kepada Yesus. Dan angka 13 juga bersamaan dengan hari Jumat atau waktu Jumat gitu loh guys. Atau orang Kristen itu mempercayai jika hari itu merupakan hari kematian dari Yesus dan juga dianggap sial 2 kali lipatnya. Namun angka 13 justru banyak ditemukan sebagai simbol atau merek gitu loh guys dari bangunan tertentu. Angka 13 ini terdapat di benda-benda di sekeliling kita, mulai dari rumus barcode yang tertera di setiap produk keluaran pabrik, lambang negara Amerika Serikat, dan jumlah kartu dari remi dan tarot. Angka 13 juga merupakan rumus suci geometri yang biasanya dipahat dan disembunyikan dalam arsitektur bangunan seperti monumen guys, maaf aku nggak fokus gitu loh guys, kayak Washington DC dan patung Liberty. Kepercayaan angka 13 ini bukan hanya angka sial, tapi merupakan angka yang bisa merugikan masyarakat juga. Orang-orang yang memiliki ketakutan berlebihan terhadap angka 13 ini disebut dengan triskaidekaphobia. Paul Hoffman menyatakan, jika orang yang fobia gitu ya terhadap angka 13 ini menelan banyak biaya 1 miliar US dollar per tahun. Fobia itu menyebabkan orang mangkir dan sering membatalkan penerbangan ataupun menaiki kereta api, serta mengurangi aktivitas perdagangan setiap tanggal 13 per bulannya. Berarti orang-orang tuh percaya kalau angka 13 itu angka sial gitu loh guys. Ya aku sih antara percaya nggak percaya, ya tengah-tengah aja gitu loh guys, karena aku juga pernah mengalami, tapi bukan kesialan gitu loh guys. Tapi ini kayak aku bingung gitu loh. Aku kan pernah sekali kan rekreasi ke Bali gitu loh. Aku itu tinggal di kamar nomor 14, tapi setelah aku lewat gitu ya di lorongnya, itu nggak ada gitu loh guys kamar nomor 13, yang ada itu cuma 12. Jadi loncat gitu loh guys ke 14. Makanya itu sampai sekarang aku bertanya-tanya, kenapa nggak ada kamar nomor 13 di Bali gitu loh guys. Kayaknya sih nggak semua, mungkin aku kurang tahu juga ya, mungkin di Bali memang nggak ada nomor kamar angka 13 atau bagaimana, aku kurang tahu ya guys. Tapi kalau hotelnya aku yang waktu itu nggak ada memang angka 13 guys. Makanya itu aku sampai sekarang bertanya gitu loh guys, kok bisa nggak ada gitu ya.
emang ada apa gitu loh. Aku sampai sekarang agak bingung gitu loh guys. Mungkin kalian tahu, bisa komen di bawah ya guys. Mungkin itu sebabnya mengapa kemudian banyak orang yang tidak menggunakan angka 13 ini. Maaf ya guys, di sini rame karena kucingnya aku memang apa ya, ngepet gitu loh guys. Ya pengen kawin gitu loh guys. Di sana di atas tuh ada laki-lakinya, di bawah ya kucingnya aku gitu loh guys. Rame memang di sini guys. Aku itu agak gak fokus gitu loh guys dari tadi karena kucingnya aku tuh berisik banget. Maaf ya guys. Alasan mereka itu bukan semata-mata untuk percaya terhadap angka 13 yang katanya sial, tapi alasan mereka itu untuk menghindari kerugian yang besar lagi gitu loh guys. Yang pertama, tidak dikenal dengan makanan dan budaya yang unik. Tapi Jepang juga memiliki cerita-cerita mistis yang menyeramkan. Cerita mistis yang akan aku ceritakan kali ini adalah tentang pemberian hadiah. Memberikan hadiah di Jepang memanglah hal yang sangat wajar dilakukan oleh teman-teman, pasangan suami istri, dan pasangan kekasih. Namun perlu kamu ketahui, jika di Jepang dilarang memberikan hadiah yang memiliki dua angka ini, yaitu angka 4 dan angka 9. Maaf ya guys, aku potong dulu videonya karena ada azan gitu loh guys. Aku skip dulu ya videonya, nanti aku teruskan lagi, oke? Memberikan hadiah yang mengandung dua angka ini memang jelas dilarang gitu loh guys di Jepang. Sebagian masyarakat di Jepang percaya dengan tahayul yang terkait dengan angka ini. Kedua angka itu memiliki pertanda buruk yang dilarang diberikan gitu loh guys kepada orang lain. Angka 4 di Jepang dibaca dengan shi yang berasal dari kata shinu yang memiliki arti kematian. Sedangkan angka 9 itu yang dibaca dengan ku yang berasal dari kata kurushi memiliki arti penderitaan. Beberapa orang juga mengatakan kalau kedua angka itu menandakan kesialan. Tak hanya itu saja, kebanyakan dari negara lain kalau melihat kucing melintas gitu ya pasti membawa sial kan guys. Hal ini tidak berlaku gitu loh guys di Jepang. Di Jepang sendiri ketika ada kucing hitam melintas pasti merupakan keberuntungan gitu loh guys, atau hal-hal yang baik gitu. Pasti kalian juga berpikir sama seperti aku. Ya kalau aku sih percaya nggak percaya gitu loh guys, tapi menurut kalian gimana gitu loh guys. Mungkin kalian bisa percaya atau enggak, ya terserah kalian gitu loh guys. Nanti kalau kalian percaya bisa komen di bawah kenapa kalian percaya gitu loh guys. Menurut aku sih ya, kalau kucing hitam itu nggak membawa sial gitu loh guys. Kalau membawa sial itu misalnya kalian menabrak kucing gitu loh guys, apalagi kucing hitam kan. Kucing hitam sih nggak membawa sial menurut aku loh ya guys, karena kucing hitam itu kalau misalnya melompati mayat ya atau jenazah yang sudah meninggal, pasti katanya loh ya, kalau jenazah itu bisa bangun kembali gitu loh guys. Tapi aku kurang tahu juga gitu loh guys. Tapi sih aku sih percaya nggak percaya gitu loh. Tapi menurut kalian gimana gitu loh, bisa komen di bawah ya guys. Italia merupakan salah satu negara yang paling cocok dijadikan sebagai tempat liburan, sekaligus dijadikan negara sebagai geng mafia yang paling ditakuti. Namun masyarakat Italia juga memandang kalau angka 17 itu sebagai angka sial, sehingga angka 17 itu harus dihindari gitu loh guys oleh masyarakat Italia sendiri. Kepercayaan angka ini muncul ketika zaman Romawi. Angka 17 dalam angka Romawi dilambangkan dengan V11. Nanti aku sertakan gambarnya di sini ya guys. Takut aku salah penyebutan gitu loh guys. Ya apa sih bilangnya itu? Nanti aku sertakan tulisannya di sini aja ya, bukan gambarnya. Nanti kalau ada gambar aku sertakan di sini juga aja ya. Biar jelas gitu loh guys. Apa ya, biar kalian tidak bertanya-tanya gitu loh guys, oke? Yang mana dalam anagram ditulis sebagai V1X1. Kemudian dalam bahasa Latin V1X1 itu mempunyai makna yaitu hidup saya sudah berakhir. Makanya plat mobil dan lantai gedung itu sangat menghindari sekali angka 17 guys. Karena itulah angka 17 itu dianggap sebagai angka tidak beruntung di Italia. Oke, sekian dari aku. Itulah cerita-cerita tentang angka-angka keramat. Menurut kalian gimana? Jika ada ceritanya aku yang kurang lengkap atau bagaimana, bisa komen di bawah ya guys. Jika ada salah kata dan perbuatan tolong dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng di bawah. Oke guys, ketemu lagi sama aku. Bye bye, see you next time. Bye bye guys, ketemu lagi ya guys. Bye bye.